Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, seperti biasa ya, kalau misalnya 14 Februari itu kan terkenalnya dengan Hari Kasih Sayang, atau kaum milenial zaman itu menyebutnya Valentine Day gitu ya. Kebanyakan mereka itu ngasih bunga, ngasih coklat, dan kondom itu pasti laris. Maaf ini milenial ya, emang kayak gitu kan. Itu nah inilah adalah latar belakang terjadinya Valentine gitu ya. Sebenarnya pada waktu dulu itu di antena itu yang disembah itu dewa Zeus, itu bapaknya, dewa bapak. Dewi Hera itu ibunya. Itu ritual gemonium gitu ya. Gamenio itu untuk para dewa gitu ya. Nah itu, dan saat melakukan ini ya, hubungan di atas ranjang itu, bila ada cowok, bayi cowok kecil bersayap terus membawa anak panah, itu berarti hubungan mereka itu disetujui oleh Tuhan mereka. Nah ini dari antena itu, perayaan ini berawal antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Ini kalau di Yunani, kalau di antena. Nah kemudian kan bergeser ke Yunani. Nah kalau di Yunani ini udah beda ya, para pendeta itu mulai memperingati 15 Februari di Yunani ini ya, Lupercius. Nah kemudian Lupercius itu berganti lagi, berganti nama. Pada waktu itu yang berkuasa Raja Paus Glacius. Nah Raja Paus Glacius itu ini cikal bakalnya nih ya, pendeta mereka itu bingung, kehabisan karena para pemudanya itu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Begini guys, biasa ya kalau bertepatan dengan 14 Februari itu biasa kaum milenial atau zaman now gitu itu dengan disebutnya Hari Kasih Sayang, atau lebih tenarnya itu Valentine Day. Nah biasanya kalau mendekati hari Valentine itu coklat itu laris, dan banyak orang juga ngasih kado, hadiah juga. Biasanya itu kondom itu laris. Oke guys, sebenarnya sekarang latar belakang Valentine gitu ya. Sebenarnya ini dulu itu kejadian di antena Yunani gitu ya. Nah itu pada waktu itu perayaan Gamenion itu yang disembah para dewa. Nah ini dewa Zeus, atau yang lebih dikenalnya dengan dewa bapak, dan Dewi Hera itu wanita yang sangat cantik. Nah ritual Gamenion itu mereka itu melakukan hubungan ranjang gitulah ya, adegan ranjang, hubungan suami istri gitulah ya. Nah di saat hubungan suami istri itu misalnya ada kayak bayi kecil bersayap ya, kayak malaikat, tapi ini kayak biasanya angel gitu ya maksudnya, tapi ini bayi kecil laki-laki bersayap dan membawa panah. Bila di saat kalian dewa ini, atau maksudnya cowok cewek gitu ya, melakukan ritual itu, hubungan ranjang di atas ranjang gitu, terus ada cupid ini, bayi laki-laki bersayap yang membawa panah, berarti hubungan kalian itu disetujui oleh Tuhan mereka gitu ya. Ini di antena Yunani, berawal dari ritual Gamenion. Nah lambat laun itu kan namanya ritual juga kayak budaya, itu kan akhirnya merembet, beralih ke suatu tempat, ke suatu negara gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah kemudian ini dibawa ke daerah Yunani gitu ya.
Dan di Yunani ini yang disembah itu bukan dewa. Ini itu para pendeta di gereja. Namun kalau yang Gamenion ini, Gamenion kan dewa gitu ya, ritual dewa. Nah, kalau di Yunani ini namanya dewanya Lupercius. Nah, Lupercius itu dewa badan kepalanya binatang, hewan, terus setengah dewa gitu ya. Setengah binatang gitu ya. Tubuhnya manusia, kepalanya binatang gitu ya. Mirip menyerupai kuda gitulah ya. Tapi tubuhnya manusia, wajahnya kuda gitu ya. Nah, ini Lupercius, dewa Lupercius ini di Yunani ini terjadi di area gereja. Di area gereja itu para pendeta itu mengadakan perayaan gitu ya. Perayaan dan juga sesembahan dengan daging domba gitu ya. Para pendeta-pendeta kaum muda itu dengan bulu domba dibawa berputar-putar untuk menemui para gadis-gadis juga, dan minumnya wine ya guys, bukan kopi, bukan susu, bukan es teh gitu ya, bukan es krim, wine itu kan bikin mabuk ya. Ini bertolak belakang dengan budaya Islam juga. Nah, terus para gadis-gadis itu berdiri di depan gereja-gereja itu ya, menunggu para bujang-bujang, para kaum muda pendeta itu. Misal cewek-cewek itu juga datang ke pendeta itu sambil dikasih daging domba, dan juga sama juga menemukan jodohnya gitu ya dengan para bujang-bujang itu, hingga akhirnya mereka itu hamil kan, melakukan adegan di atas ranjang gitu sampai hamil. Nah, akhirnya ini sebenarnya kalau di Yunani Lupercius ini untuk penolakan. Oke guys, kalau di Lupercius itu kan ini para pendeta gitu ya. Lupercius itu dewa gitu ya, tubuhnya manusia tapi kepalanya binatang. Nah, kalau di Lupercius itu para pendeta-pendeta itu, pendeta yang muda itu juga itu mengadakan kayak ritual juga itu dengan minum wine, dengan daging domba, dan berkeliling istana gereja juga dengan membawa bulu domba. Dan para gadis-gadis itu juga itu nanti datang gitu juga ke para pendeta dan diusap-usap, disuruh makan dikasih daging domba itu, dan makan hingga mabuk karena pada minum wine semua, mabuk. Dan pada saat itu juga banyaklah sebenarnya kalau di Lupercia ini banyak wanita hamil juga, karena kan itu kan Valentine itu kayak gitu ya, hubungan di atas ranjang gitu. Kalau di Lupercia ini bukan dewa lagi yang ritual. Nah, ini untuk tolak bala, biar nggak kebanjiran, biar menolak kemandulan, juga menolak bencana, itulah intinya. Dan di saat Lupercia ini berkuasa gitu, namanya itu berubah-berubah gitu ya. Ini rajanya itu Paus Gelasius gitu ya. Pada waktu Raja Paus Gelasius itu namanya Love Lottery, undian cinta gitu ya. Dan di Raja Paus Gelasius ini berkuasa dari 265 sampai 270 Masehi. Itu ada seorang pemuda gitu juga, tentara juga pada waktu itu. Rakyat itu diharuskan, cowok harus wajib militer gitu ya. Namun pada waktu itu ada pemuda yang menolak untuk wajib militer, karena mereka sudah tunangan, udah mau menikah gitu ya. Nah, dan pemuda ini bernama Sin Valentino itu yang maksudnya memperkerasai
kan udah mau nikah gitu ya, maksudnya para pemuda teman-temannya itu juga ya udah mau menikah, jadi nggak bisa ikut wajib militer gitu. Nah akhirnya Sin Valentino itu apa ini ya, di penjara gitu ya, di apa itu ya, di penjara gitulah oleh Paus Gelasius gitu namanya. Nah untuk mengenang ini ya, untuk mengenang apa itu, mungkin namanya itu, walaupun mereka itu udah di penjara, udah dibunuh itu, Sin Galesius itu dari Love Lotre hingga untuk mengenang juga akhirnya menjadi Valentine gitu ya, Valentine. Upacara dari Gamenio, dari Yunani ke Romawi, terus hingga akhirnya ini hingga dibawa tentara Yunani ini ke Inggris, ke Rusia, ke Eropa gitulah. Kalau di Eropa, di Inggris, di Rusia itu perayaannya kan milenial gitu ya, itu di sebuah taman. Nah di sebuah taman itu ya, para cowok-cowok gitu, para cewek-cewek menulis namanya sendiri, dimasukkan ke dalam bejana, dan nanti cowok-cowok itu akan mengambil namanya satu persatu gitu ya. Nah misalnya kalau cocok berarti itu jodoh kamu, lalu ini ya berhubungan itulah ya, legal gitu ya, berhubungan ranjang tanpa pernikahan gitu. Itu di kaum modern ini ya, di kaum modern hari ini. Nah makanya ini sebenarnya sangat bertolak belakang gitu ya. Sebenarnya ini untuk mengenang itu si Valentino itu ya. Valentino kan yang menolak pemuda itu untuk wajib militer karena mereka itu udah tunangan, udah ingin menikah gitu. Hingga budaya ini, ritual ini hingga ke Inggris, ke Rusia, ke Eropa, bahkan juga nyampe ke Indonesia gitu ya, ke Cina juga, hanya menjadi Valentine. Sebenarnya ini makanya sebagai umat muslim juga nggak perlu merayakan ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, seperti biasa ya, kalau misalnya 14 Februari itu kan terkenalnya dengan hari kasih sayang, atau kaum milenial zaman itu menyebutnya Valentine Day gitu ya. Kebanyakan mereka itu ngasih bunga, ngasih coklat, dan kondom itu pasti laris. Maaf ini milenial ya, emang kayak gitu kan. Itu nah inilah adalah latar belakang terjadinya Valentine gitu ya. Sebenarnya pada waktu dulu itu di antena itu yang disembah itu dewa Zeus itu bapaknya, dewa bapak, Dewi Hera itu ibunya. Itu ritual Gemonium gitu ya. Gamenio itu untuk para dewa gitu ya. Nah itu, dan saat melakukan ini ya, hubungan di atas ranjang itu, bila ada cowok, bayi cowok kecil bersayap terus membawa anak panah, itu berarti hubungan mereka itu disetujui oleh Tuhan mereka. Nah ini dari antena itu, perayaan ini berawal antara pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Ini kalau di Yunani, kalau di antena. Nah kemudian kan bergeser ke Yunani. Nah kalau di Yunani ini udah beda ya, para pendeta itu mulai memperingati 15 Februari di Yunani ini ya, Lupercius. Nah kemudian Lupercius itu berganti lagi, berganti nama. Pada waktu itu yang berkuasa Raja Paus Gelasius. Nah Raja Paus Gelasius itu ini cikal bakalnya ini ya, pendeta mereka itu bingung, kehabisan karena para pemuda itu nggak mau ke gereja. Yang ke gereja itu kenapa hanya para nenek-nenek, kakek, dan cucu-cucunya. Jadi pendeta itu bingung bagaimana biar gereja itu isinya kaum muda juga. Kenapa gereja isinya kok cuma para kakek-kakek, para nenek-nenek, dan para cucu-cucu mereka? Pemudanya itu di mana? Para pemudanya itu di mana? Nah, makanya terus Raja Paus Gelasius itu mengadakan semacam kayak ini ya, perkumpulan juga reuni itu namanya Love Lotre gitu ya, Love Lotre.
Nah, pada suatu itu juga diwajibkan juga militer, wajib militer. Karena namanya sebuah kerajaan gitu kan juga harus punya tentara. Nah, Saint Valentino ini salah satu juga yang menolak untuk wajib militer karena mereka itu sudah tunangan dan sudah mau menikah. Banyak juga teman-temannya Saint Valentino itu juga, tapi yang ditangkap, yang dipenjara, yang dibunuh itu hanya Saint Valentino. Karena dia yang ini yang ceritanya kayak apa ya, yang keroknya nggak usah ikut wajib militer, karena kita kan juga punya kehidupan, kita udah tunangan, kita mau menikah gitu ya. Itu terus raja itu kan memenjarakan Saint Valentino dan dirubah menjadi Love Lottery itu namanya ya. Terus seiring berkembangan zaman, majunya hingga dibawa tentara ini ya, Romawi gitu, dari Yunani dibawa tentara Romawi hingga ke Rusia, ke Inggris, ke Eropa gitu, untuk memeringat untuk mengenang jasa Saint Valentino. Sebenarnya ini ya akhirnya menjadi Valentine, hari kasih sayang. Nah, ini kalau ini sebenarnya sangat bertolak belakang sekali dengan ini, sangat bertolak belakang sekali dengan budaya, bukan budaya orang Muslim. Kalau orang Muslim nggak boleh seperti itu.